Ternyata Sasha Banks punya kuasa di AEW. Rikishi dukung sang anak Solo Sikoa jadi Tribal Chief. WWE frustasi dengan banyaknya sensoran di TV. Omos bikin YouTube channel. Dan pegulat ini dijebak oleh WWE. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Ternyata Sasha Banks punya kuasa di AEW. Sasha Banks atau Mercedes Moné membahas tentang memiliki kendali kreatif di AEW. Dan apakah ia ingin kembali ke WWE suatu hari nanti. Hanya sebulan setelah ia merebut kejuaraan TBS dari Willow Nightingale di Double or Nothing, Mercedes ingin menjadi juara ganda dengan mempertaruhkan gelarnya dan gelar NJPW Strong Openweight melawan Stephanie Fakir di Forbidden Door. TMC Sports bertemu dengan The CEO untuk wawancara singkat, dengan Mercedes memuji kendali kreatif di AEW yang memungkinkannya untuk meraih sabuk juara. Saya merasa di AEW semua mimpi dan kesempatan saya tidak terbatas. Tentu saja menjadi juara TBS, dan minggu ini di Forbidden Door saya akan menjadi juara 2 kali. Saya akan menjadi juara TBS dan juara NJPW Strong. Jadi ya, sedikit kreativitas yang saya miliki untuk memenangkan semua sabuk dan mendunia. Itu indah. Ya, saya memiliki kendali kreatif, tetapi saya bekerja sama dengan Tony Khan sangat erat. Jadi itu adalah kombinasi yang hebat. Mercedes Moné memulai debutnya di AEW selama acara spesial Big Business AEW Dynamite. Setelah mengonfirmasi bahwa ia tanda tangan kontrak dengan perusahaan tersebut pada Desember 2023, sebelumnya ia pernah berkarir di NJPW dan Stardom, serta memegang kejuaraan wanita IWGP pada tahun 2023, setelah meninggalkan WWE pada tahun 2022. Ketika ditanya apakah ia ingin kembali ke WWE, ia berkata, "Saya memiliki semua yang saya inginkan saat ini, jadi saya senang." Mercedes Moné menutup wawancara tersebut dengan mempromosikan Forbidden Door pada hari Minggu besok. Menurut kalian, apakah WWE akan berikan Sasha kendali kreatif saat Sasha kembali? Komen di bawah. Rikishi dukung sang anak Solo Sikoa jadi Tribal Chief. Ketegangan memuncak antara calon Tribal Chief Solo Sikoa dan Wiseman Paul Heyman di episode SmackDown minggu ini, dengan Paul Heyman yang akhirnya menolak mengakui Solo sebagai sang Tribal Chief. Dalam keputusan yang cepat, Solo Sikoa langsung menjatuhkan Paul Heyman dengan Samoan Spike dan menyuruh The Bloodline untuk membantingnya ke meja komentator. Ayah Solo, legenda WWE, Rikishi, bereaksi suportif terhadap segmen tersebut. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan mengingat Rikishi juga mendukung putra bungsunya si Solo ketika putra tertuanya, Jimmy Uso, juga dikeluarkan dari The Bloodline. Rikishi memposting "It's done" atau "selesai sudah" di akun Twitternya atau akun X. Serangan terhadap Paul Heyman terjadi setelah Solo Sikoa mengambil alih The Bloodline selama berminggu-minggu, sementara Roman Reigns yang sedang absen. Setelah kekalahan Roman Reigns terhadap Cody Rhodes selama WrestleMania 40, Solo Sikoa mengeluarkan para Uso dan sejak itu mendatangkan Tama Tonga, Tonga Loa, dan yang terbaru, Jacob Fatu dalam keputusan yang menurut Paul Heyman bukan wewenang dari Solo. Selama SmackDown minggu lalu, Paul Heyman juga meminta untuk pergi bersama CM Punk agar bisa menjauh dari The Bloodline jadi-jadian itu. Sebuah pertanda akan datangnya hal-hal yang akan terjadi selama episode minggu ini. Belum ada kabar kapan Roman Reigns atau Jimmy Uso dijadwalkan untuk kembali, tetapi dapat diharapkan bahwa mereka akan memiliki sesuatu untuk melawan The Bloodline yang baru yang dipimpin Solo Sikoa. Menurut kalian, apakah Rikishi harus balik ke WWE untuk jadi manajer Solo Sikoa? Komen di bawah. WWE frustasi dengan banyaknya sensoran di TV. Sebuah laporan baru mengindikasikan WWE merasa frustasi atas penyensoran selama siaran SmackDown minggu ini di saluran TV Fox. Banyak penggemar yang menggunakan media sosial selama acara berlangsung untuk meratapi penyensoran sepanjang malam, dengan siaran yang dimatikan tiba-tiba dan dipotong untuk menyensor kata-kata kasar yang terekam dalam audio. Setelah itu, ada laporan bahwa beberapa orang di WWE menyatakan bahwa mereka frustasi dengan penyensoran tersebut. Dengan seorang talenta lama juga dilaporkan sudah menantikan kepindahan yang akan datang ke channel USA Network. Terkadang jadi membosankan. Saya mengerti penyensoran terhadap bahasa kasar, tetapi rasanya itu seperti setiap segmen diedit dan membuat produksi kami tampak tidak bagus.
Beberapa kata kasar disensor selama pertandingan antara Logan Paul, LA Knight, dan Santos Escobar. Logan Paul ditemani oleh pemain basket Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, untuk pertandingan tersebut. Nyanyian persetan Pacers terdengar ditujukan kepada Tyrese. Ada juga layar TV berubah menjadi hitam saat Nia Jax masuk, yang bertujuan untuk menyensor apa yang tampak seperti seorang anak mengacungkan jari tengah ke atas di antara penonton. SmackDown akan dipindahkan ke channel TV USA Network pada tanggal 13 September. Dengan kesepakatan penyiaran WWE dengan channel TV Fox akan berakhir tepat sebelumnya. Menurut kalian, apakah kalian sudah tidak sabar WWE pindah ke Netflix agar bebas dari sensoran? Komen di bawah. Omos bikin YouTube channel. Bintang WWE, Omos ingin memanfaatkan waktu luangnya saat absen dari WWE karena ia telah meluncurkan channel YouTube baru. Omos telah mengurangi keterlibatannya di WWE sejak Triple H pertama kali mengambil alih pada tahun 2022. Hanya bertanding dalam 2 pertandingan yang disiarkan tahun ini. Bahkan, kedua pertandingan tersebut melibatkan banyak orang. Royal Rumble pada bulan Januari dan Andre the Giant Memorial Battle Royal pada bulan April. Belum ada kabar kapan atau apakah Omos akan kembali ke WWE. Tetapi dilaporkan bahwa bulan Desember, bahwa ia hanya tampil sedikit untuk menjaga daya tariknya sebagai sang raksasa. Sementara itu, Omos telah meluncurkan channel YouTube-nya sendiri, meskipun channelnya sama sekali tidak berhubungan dengan gulat. Sebaliknya, seperti yang disorot dalam unggahan pertamanya, ia akan membuat konten yang didedikasikan untuk wewangian, makanan, dan mode. Terkait dengan ketidakhadiran Omos, manajernya MVP juga hilang dari program WWE. Mantan pendiri The Hurt Business itu baru-baru ini mengunggah ke Instagram untuk membahas masalahnya dengan pimpinan WWE saat ini. Mengklaim bahwa mereka telah menolak beberapa tawaran untuk reuni The Hurt Business dan menyeratkan motif rasis dari atasannya, terutama menyetujui gagasan bahwa Triple H mengebiri pria kulit hitam. Omos belum pernah bertanding tunggal sejak Mei 2023 saat ia kalah dari Seth Rollins di Backlash. Menurut kalian, apakah Omos harus segera kembali ke ring untuk bertanding? Komen di bawah. Pegulat ini dijebak oleh WWE. Tanggal 29 Juni 2024 menandai dimulainya era baru bagi Dijak, memulai hidup sebagai agen bebas setelah kontrak WWE-nya berakhir. Setelah sukses di NXT dan akhirnya direkrut kembali ke Raw, Dijak mengumumkan melalui akun media sosialnya bahwa ia akan meninggalkan WWE setelah hampir 7 tahun. Dengan kontraknya secara resmi berakhir pada tanggal 28 Juni. Sementara berita itu tampaknya datang entah dari mana bagi banyak orang, Dijak sendiri dapat melihat tanda-tandanya. Dijak menjelaskan bahwa saat ia mendengar bahwa ia direkrut menjadi anggota Raw dalam draft 2024 adalah saat ia tahu waktunya di WWE itu hampir habis. Saat saya mendengar kata-kata itu, semuanya menjadi jelas bagi saya. Otak saya menghubungkan semua titik dan saya berkata, saya benar-benar kacau sekarang. Saya benar-benar kacau. Saya langsung mengirim pesan kepada semua orang. Saya berkata, saya pikir saya benar-benar kacau sekarang. Saya menghubungkan semua titik ini. Saya berpikir, otak saya akan habis dalam 1 bulan. Mereka akan merekrut saya kembali ke Raw. Itu berarti mereka tidak punya apapun untuk saya. Itu berarti saya akan berjuang mati-matian. Itu berarti mereka akan mencoba untuk menekan saya atau memecat saya sama sekali. Dan saya hanya menghubungkan semua titik ini. Dijak mengaku bahwa ia merasa aneh mengetahui apa yang ia ketahui, sementara seluruh pemain NXT merayakan perekrutannya kembali ke Raw. Sama sekali tidak menyadari bahwa itu mungkin hari terakhir mereka akan berbagi ruang ganti dengan Dijak di WWE. Menurut kalian, apakah WWE harus lebih halus lagi dalam merilis talenta-talentanya? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 3000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. For love we can hold. I wish we were